Langit mendung menggantung di atas pasar tradisional Ciburuh. Suasana pagi yang biasanya riuh oleh suara pedagang dan pembeli hari itu terasa lebih sunyi, seolah udara pun menahan napas. Di sudut pasar, di bawah tenda lusuh berwarna biru, seorang lelaki tua duduk bersila di belakang gerobak gorengan yang mengepulkan aroma minyak panas. Dialah kakek Topan, penjual bakwan, tempe, dan cireng yang telah bertahun-tahun menjadi saksi bisu kehidupan pasar itu. Wajahnya keriput, rambutnya memutih seluruhnya, tapi sorot matanya masih tajam seperti pisau yang baru diasah. Suara langkah berat terdengar mendekat. Pedagang sekitar buru-buru menunduk, sebagian menyingkir, dan beberapa menarik kain lapak mereka seolah ingin bersembunyi. 5 orang lelaki bertubuh kekar, bertato, dan bermuka garang melangkah ke tengah pasar seperti kawanan anjing lapar. Di tengah mereka, berdiri seorang pria berkepala plontos, dengan tatapan dingin dan senyum miring yang menyebalkan, Joko Gundul, preman penguasa pasar Ciburuh. Joko berhenti di depan lapak gorengan kakek Topan. Ia menyeringai sambil menguap, seolah kedatangannya adalah rutinitas biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. "Pagi, Kek," ucapnya sambil menepuk-nepuk dada. "Gimana dagangannya? Laris?" "Ya, bagus. Itu artinya, waktunya setor jatah mingguan, dong." Tangannya terulur sembarangan ke arah kaleng tipis tempat kakek Topan menyimpan uang kembalian. Namun tak seperti pedagang lain yang langsung pasrah, kakek Topan hanya menatap Joko tanpa bergerak. Ia tak menunjukkan ketakutan, hanya diam, lalu dengan suara rendah tapi mantap, ia berkata, "Aku sudah bilang minggu lalu, aku tidak akan menyerahkan uang sepeser pun untuk preman macam kalian." Ucapannya membuat anak buah Joko saling melirik, kaget dan sedikit geli. Tak ada yang pernah menolak Joko Gundul, kecuali orang gila atau orang yang siap mati. Joko terkekeh, lalu mengangguk-angguk sambil mengelus dagunya. "Wah, kakek makin pintar ngomong. Iya, mungkin harus kita kasih pelajaran dikit, biar ingat siapa yang pegang pasar ini." Ia menjentikkan jarinya dan salah satu anak buahnya maju, mengangkat meja gorengan kakek Topan dan membantingnya ke tanah. Minyak panas tumpah, dan gorengan berserakan seperti tubuh-tubuh korban yang jatuh di medan perang. Namun kakek Topan tetap duduk. Ia tidak bangkit, tidak berteriak, bahkan tidak tampak marah. Hanya satu hal yang berubah, sorot matanya. Matanya menyala sekilas, bukan karena api atau cahaya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, seolah ada bara yang sudah lama disimpan dan kini mulai hidup kembali. "Kau sudah salah langkah, Joko," katanya pelan, namun mengandung ancaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Joko membungkuk, mendekatkan wajahnya ke arah sang kakek. "Kau mau main ilmu-ilmuwan, Kek? Mau sok sakti? Nih pasar bukan tempat dukun tua pamer jurus." Ia tertawa sambil menepuk bahu anak buahnya, lalu berbalik meninggalkan lapak yang hancur. Tapi saat melangkah pergi, angin berhembus aneh, membawa panas yang tak wajar di tengah udara yang mendung. Joko sempat menoleh, merasa seperti disentuh sesuatu, tapi tak ada apa-apa. Dari jauh, beberapa pedagang berbisik, dia berani melawan kakek Topan, dia nggak tahu siapa sebenarnya kakek itu. Dan di tempatnya yang porak-poranda, kakek Topan menggenggam jemarinya erat-erat, berusaha menahan sesuatu yang ingin ia lepaskan. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun terkunci, tapak geni. Pasar Ciburuh masih menyisakan jejak amarah pagi tadi. Para pedagang menata ulang lapak mereka dalam diam, enggan berbicara soal insiden yang baru saja terjadi. Tapi semua mata tahu, ini bukan sekadar keributan kecil. Ini adalah awal dari badai besar. Di pojok terminal kecil di belakang pasar, Joko Gundul duduk santai di warung kopi, tertawa lebar bersama anak buahnya. Sambil membakar rokok kretek, bagi mereka, menghancurkan lapak orang tua bukan kejahatan, itu seni mempertahankan kekuasaan. Joko bukan preman sembarangan. Dulu dia hanya tukang parkir gelap, hidup dari recehan. Tapi dunia yang keras menempanya jadi binatang jalanan. Ia naik pangkat dengan menyikut preman-preman lain, bahkan menyingkirkan gurunya sendiri dalam duel berdarah. Sejak itu, nama Joko Gundul menjadi legenda kelam di lingkaran kriminal pasar-pasar kecil wilayah utara. Ia tak hanya menakuti orang dengan otot, tapi juga dengan kebengisan yang tak bisa diukur akal sehat. "Gua heran," gumamnya sambil menyeruput kopi, "itu kakek bisa-bisanya songong sama gue. Padahal tinggal satu kaki di kuburan." Anak buahnya tertawa terbahak, tapi salah satu dari mereka, Bram, tampak gelisah.
Ia mengingat tatapan mata kakek topan, bukan tatapan orang takut, melainkan seperti sedang mengukur nyawa lawannya. "Bang, serius, tuh kakek aneh," kata Bram pelan. "Waktu gua lempar meja, dia kayak enggak kaget. Matanya, kayak bukan mata orang biasa." Joko membanting cangkir ke meja, membuat semua terdiam. "Lu pikir gue takut sama kakek-kakek renta? Jangan bawa-bawa mistik di depan gue. Gue udah lawan orang beneran sakti, dan semua akhirnya tunduk juga." Tapi saat malam datang dan pasar mulai sepi, para pedagang saling bisik-bisik. Beberapa orang tua bercerita lirih bahwa kakek topan dulu bukan sembarang orang. Konon, ia berasal dari desa yang hilang karena terbakar oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat tubuh manusia hangus hanya karena disentuh satu kali olehnya. Cerita itu terdengar seperti dongeng, sampai pagi tadi, saat angin panas aneh menyapu Joko dan anak buahnya saat mereka pergi. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana Joko di pinggir kota, ia duduk sendirian menatap langit-langit. Rokok di tangannya sudah padam, tapi pikirannya masih menyala oleh rasa penasaran dan sedikit, meski tak diakuinya, takut. Apa maksudnya dia tadi? Buka pintu neraka, sok-sokan main kata-kata, dasar kakek gila, gumamnya, namun suara itu lebih seperti menghibur diri. Tak jauh dari sana, kakek topan duduk bersila di ruang sempit di belakang warungnya. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tajam. Di depannya, sebatang dupa kecil mengepul pelan, menyebarkan aroma cendana yang menusuk hidung. Dalam bisikan mantra tua, ia memanggil bayangan masa lalu, sang guru, murid-murid lain yang telah gugur, dan ajian yang kini menghangatkan tangannya. Ia tahu, jika Joko kembali, darah akan tumpah. Dan ia pun tahu, dunia tak boleh lagi melihat tapak geni, tapi kadang, iblis harus dihadapi dengan api. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma gorengan dan bara dendam yang perlahan menyala. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Para pedagang membuka lapak mereka sambil melirik ke arah tenda biru di ujung pasar, tempat kakek topan biasa berjualan. Lapaknya rusak parah, minyak gosong masih mengering di tanah, tapi sang kakek tetap duduk di tempatnya, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Di atas wajan kecilnya, gorengan kembali mendesis, mengisi udara dengan aroma renyah yang anehnya menenangkan. Beberapa pedagang mendekat dengan hati-hati. Mereka bukan ingin membeli, tapi lebih karena rasa ingin tahu dan khawatir. Salah satu dari mereka, Mang Adul, pedagang sayur yang sudah sepuh, berbisik, "Kek, kenapa sampean gak lawan mereka kemarin?" "Saya tahu siapa sampean sebenarnya." Kakek topan hanya tersenyum tipis, menatap gorengan yang sedang digoreng, seolah minyak panas lebih menarik daripada masa lalu yang perlahan bangkit dari kuburannya. "Mereka belum pantas menerima api," jawab kakek topan lirih. "Tapi kalau mereka datang lagi, mungkin takdir berkata lain." Kata-katanya sederhana, tapi cukup membuat Mang Adul merinding. Ia ingat cerita dari almarhum pamannya, tentang seorang pendekar tua yang bisa membakar manusia hanya dengan satu tepukan tangan. "Ajian tapak geni," gumamnya lirih, sambil menunduk. "Itu bukan ilmu biasa, itu warisan kutukan." Sementara itu, kabar soal keanehan kakek topan mulai menyebar. Pedagang-pedagang yang dulunya menganggapnya hanya seorang kakek uzur kini mulai melihatnya dengan kacamata berbeda. Beberapa mulai menjaga jarak, takut menjadi sasaran amarahnya. Tapi ada juga yang penasaran, seperti Sari, gadis muda penjual bunga yang diam-diam sering memperhatikan sang kakek dari kejauhan. Ia merasa, di balik sikap tenangnya, ada luka lama yang dalam. Di sisi lain pasar, para preman Joko mulai merasakan keganjilan. Dua anak buah Joko, Tony dan Rido, mengaku sering mimpi buruk sejak merusak lapak kakek topan. Dalam mimpi mereka, ada tangan tua yang menyala seperti bara, mengejar mereka di lorong gelap penuh asap. Ketika Joko mendengar itu, ia marah bukan main. "Cuma mimpi goblok, jangan pada lembek, kita harus bikin dia jera." Tapi dalam hatinya, Joko mulai merasa ada yang tak beres. Malam harinya, Sari nekat menghampiri kakek topan yang sedang menutup lapak. "Kakek, maaf. Saya ingin tahu, kenapa kakek enggak takut sama Joko?" Kakek topan memandangi gadis itu sejenak, lalu menoleh ke langit malam. "Karena aku sudah pernah melihat iblis yang lebih buruk dari dia, dan aku sudah membakarnya hidup-hidup." Jawaban itu membuat Sari membeku, tak tahu apakah ia harus takut atau kagum. Sebelum pergi,
Kakek Topan menambahkan, jika kau melihat langit berubah merah, dan udara tiba-tiba panas seperti tungku, segeralah menjauh karena tapak geni tak memilih korban. Kata-katanya menggantung seperti kabut di malam hari, menyelimuti Sari dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Gadis itu hanya mengangguk pelan dan melangkah mundur, tahu bahwa di hadapannya bukan sekadar penjual gorengan. Dan di balik bayang-bayang tenda pasar, sesosok pria bertubuh besar memperhatikan dari kejauhan. Joko Gundul menggertakkan giginya. Kakek sialan, kalau dia memang sakti, gua pengen lihat, sekuat apa tapak geninya. Ia tak tahu, kalimat itu akan menjadi pintu yang membuka bencana yang tak bisa ia tutup kembali. Pagi itu, langit tak segelap biasanya. Tapi udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang akan pecah. Pasar Cibulu kembali berjalan seperti biasa, namun semua orang tahu, badai belum benar-benar usai. Di ujung gang, Joko Gundul berdiri sambil menggenggam sebungkus nasi uduk. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena lapar, tapi karena mimpi buruk semalam masih menempel seperti jelaga di pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat wajah kakek Topan berubah menjadi bara merah, dan tangannya menyala seperti nyala tungku. Tapi Joko bukan orang yang percaya pada mimpi. Ia lebih percaya pada kepalan tangan dan pisau. Maka siang itu, dengan dada membusung, ia kembali ke pasar bersama 4 anak buahnya. Tujuannya jelas, memberi pelajaran terakhir untuk kakek Topan. Kalau hari ini dia masih jualan, kita bakar gerobaknya. Biar dia tahu siapa raja di sini, katanya dingin. Tak ada yang menyanggah, meski raut muka anak buahnya tampak ragu. Kakek Topan memang masih di tempatnya, duduk di bawah tenda birunya yang sudah setengah robek. Tapi ada yang berbeda, tangannya yang biasa sibuk menggoreng kini menggenggam sebuah kain lusuh. Di atas kain itu, terukir lambang api dalam pola melingkar, sebuah raja kuno yang sudah tak dikenal oleh orang kebanyakan. Ketika Joko dan gerombolannya mendekat, kakek Topan tak bergeming, hanya menatap mereka seperti menatap jam pasir yang sebentar lagi habis. Masih keras kepala juga, kek. Joko meludah ke tanah, lalu menendang salah satu ember berisi adonan tempe. Kau pikir kami takut pada dongeng murahan soal ajian dan kesaktian tua? Ia tertawa, tapi tawanya terdengar hampa, seperti menertawakan bayangan sendiri. Kakek Topan tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, mendekat 1 langkah, lalu berkata lirih namun tegas, kau terlalu banyak bicara, dan terlalu sedikit mendengar angin. Tiba-tiba angin berhembus kencang, padahal langit cerah tanpa mendung. Daun-daun beterbangan, beberapa lapak roboh karena terpaan mendadak itu. Asap dari wajan gorengan membentuk pusaran kecil, lalu lenyap. Joko dan anak buahnya menoleh ke sekeliling dengan bingung. Apa ini? Gumam Bram sambil mundur setapak. Tapi Joko maju selangkah, pura-pura tak terpengaruh. Lalu terjadi hal yang membuat semua terdiam. Ujung tangan kanan kakek Topan memerah, seperti bara membara di bawah kulitnya. Asap tipis mengepul dari sela-sela jarinya. Ia mengangkat telapak tangannya ke arah langit, dan seketika seekor burung hitam yang melintas di atas mereka terjatuh dan terbakar di udara, tubuhnya hangus sebelum menyentuh tanah. Tak ada suara, hanya ketakutan yang menelan semuanya dalam hening yang menyesakkan. Ini baru peringatan, ujar kakek Topan sambil menurunkan tangannya. Aku masih menahan tangan ini karena aku belum ingin melihat pasar ini berubah jadi lautan api. Tatapannya menyapu ke arah Joko dan para anak buahnya yang kini berdiri terpaku, wajah mereka pucat seperti orang kehilangan arah. Tapi jika kau kembali membawa niat jahat, maka jangan salahkan aku jika neraka datang lebih cepat dari waktunya. Joko tak menjawab. Untuk pertama kalinya, matanya tak berani menatap langsung mata lelaki tua itu. Ia hanya memutar tubuhnya dan pergi, disusul anak buahnya tanpa sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya, dendam mulai berlipat. Dan dalam langkah-langkah mereka yang berat, terselip rasa takut yang tak bisa mereka buang. Mereka sudah melihatnya, tapak geni bukan legenda. Ia nyata, dan ia telah bangun. Malam itu, hujan turun tipis di atap warung yang telah ditutup. Di dalamnya, kakek Topan duduk sendiri dalam hening. Tangannya menggenggam raja tua yang tadi siang sempat ia buka di hadapan Joko. Di matanya terpantul cahaya lampu temaram, tapi pikirannya tidak di sini. Ia tenggelam ke masa lalu, ke tahun-tahun yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Tahun di mana dunia belum mengenalnya sebagai penjual gorengan, melainkan sebagai Bayu Tapak Geni, pewaris ilmu yang hanya diturunkan pada 1 orang dalam tiap generasi. Dulu,
Ia adalah pemuda tangguh yang berguru di lereng Gunung Kendalisada, tempat para pengemban ilmu langka menyepi dari hiruk-pikuk dunia. Gurunya, Ki Jagat Lelana, adalah pemilik asli ajian tapak geni, ilmu yang mampu mengubah tangan menjadi bara pembakar, bukan hanya jasad tapi juga jiwa. Tapak geni bukan ajian untuk membela diri semata. Ia adalah warisan kutukan. Sekali dipelajari, tanganmu tak hanya menjadi senjata, tapi juga beban sepanjang hidup. Bayu, nama kecil kakek topan, pada masa mudanya adalah murid terbaik, tapi juga paling berani. Ia menguasai dasar ajian dalam waktu setahun, sementara murid lain butuh 3 tahun lebih. Tapi keberaniannya berubah menjadi kesombongan. Pada suatu malam kelam, ia mencoba mengaktifkan inti kekuatan tapak geni tanpa izin gurunya. Ia berhasil, tapi tak sepenuhnya mengendalikannya. Dalam satu bentakan kemarahan, ia membakar sebuah desa kecil yang hanya bermaksud melindungi anak mereka dari murid-murid perguruan. 37 orang tewas malam itu. Bayi, ibu, petani, hingga hewan ternak. Semua jadi arang dalam sekejap. Bayu pingsan selama 3 hari, dan saat bangun, tangannya tak bisa berhenti mengepulkan asap. Ia memohon pada Ki Jagat Lelana untuk mencabut ilmunya, tapi sang guru hanya berkata, ilmu bisa diajarkan, tapi kutukan tak bisa dicabut. Kau telah membakar hidupmu sendiri. Bayu, sejak malam itu, ia mengembara, menyembunyikan jati diri, menyamar sebagai pedagang kecil, hingga akhirnya tiba di pasar Cibulu belasan tahun lalu. Ia hidup sederhana, menjauh dari konflik, menolak tawaran duel dari pendekar-pendekar yang penasaran, dan hanya menggunakan ilmunya sekali dalam 20 tahun, itu pun untuk menyelamatkan anak kecil dari gerombolan begal. Ia bersumpah pada diri sendiri, tapak geni tak akan pernah menyentuh manusia lagi. Tapi sumpah itu kini tergoyahkan. Joko Gundul telah melewati batas. Ia bukan sekadar preman kasar, ada kebencian dalam dirinya, ada amarah yang mirip dengan yang dulu pernah Bayu rasakan. Dan itu yang membuatnya takut. Karena ia tahu, dendam yang dilawan dengan api, akan menyisakan dunia yang tinggal abu. Tapi ia juga tahu, jika Joko tak dihentikan, pasar ini akan menjadi korban berikutnya, seperti desa yang dulu terbakar oleh ketidaksabarannya. Di luar, suara petir bergemuruh. Kakek topan menutup mata, lalu membuka telapak tangannya. Urat-uratnya menyala samar, merah seperti bara yang belum padam. Aku tak mau membunuh lagi, bisiknya pelan. Tapi jika harus, maka biarlah ini jadi terakhir kalinya tapak geni menyala. Dan malam itu, angin berdesir di pasar Cibulu, membawa aroma hangus yang tak berasal dari dapur manapun. Sejak insiden siang itu, nama kakek topan mulai bergaung seperti bisikan mistis di tiap sudut pasar Cibulu. Beberapa menyebutnya sakti, beberapa lainnya menganggapnya dukun tua yang sedang murka. Tapi bagi Joko Gundul, semua itu hanya satu hal, penghinaan. Ia telah dipermalukan di hadapan anak buahnya, di hadapan pasar yang selama ini tunduk di bawah kekuasaannya. Dan yang lebih membakar dadanya, semua itu dilakukan oleh seorang kakek renta yang bahkan tidak mengangkat kaki. Joko duduk di sudut warung remang-remang di pinggir rel kereta, wajahnya muram, mata merah menahan amarah yang hampir meledak. Di depannya, duduk 3 orang asing, bertubuh besar, dengan tatapan kosong yang tajam. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah bekas anak didik dari padepokan hitam di luar kota, terkenal kejam dan tak mengenal belas kasihan. Aku ingin dia hilang, tapi bukan cuma mati, aku ingin dia merasakan neraka sebelum ajalnya datang, kata Joko dengan suara parau. Salah satu dari mereka, yang bernama Rengga, tertawa pendek. Kakek itu bukan orang biasa, Jo. Kalau benar dia pemilik ajian tapak geni, kau bukan lawannya. Bahkan kami pun, perlu hati-hati. Joko menggertakkan gigi. Aku tak peduli. Aku bayar kalian untuk menjatuhkannya. Gimanapun caranya. Rengga menatap 2 rekannya, lalu angguk pelan. Kalau begitu, kami akan mulai malam ini. Tapi kau harus siapkan satu hal, darah. Sementara itu, di lapak gorengannya, kakek topan mulai merasa hawa berbeda merayap di udara. Burung-burung malam yang biasa bersarang di atap pasar tak terdengar lagi. Kucing-kucing pasar sembunyi, bahkan angin pun diam, seolah enggan menyentuh tanah. Ia tahu tanda-tanda ini, bukan preman pasar yang akan datang padanya malam ini. Bukan Joko dan tinjunya, tapi sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang sudah lama tak menyentuh tanah Cibulu, ilmu hitam. Sari, gadis penjual bunga,
melihat kakek itu sedang duduk bersila di depan wajan kosong. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit, dan di sekelilingnya tersusun 7 bunga kantil kering. "Kek, apa yang sedang terjadi?" tanyanya pelan, tapi kakek topan hanya membuka mata sedikit dan menjawab, "Angin malam ini tak bisa kau cium, Sari, tapi ia bisa membunuhmu jika kau dekat." Sari membeku, tak tahu harus lari atau tetap tinggal. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa dunia sedang bersiap untuk terbakar. Di sisi lain, Joko menyaksikan dari kejauhan saat Rengga dan 2 rekannya memasuki pasar dalam gelap. Mereka membawa botol kecil berisi minyak, kemenyan dan darah ayam hitam, serta 2 pusaka pendek seperti belati. Mereka tak menyerang langsung. Mereka ingin menundukkan kakek topan dari dalam, menyerang batinnya, melemahkan jiwanya, agar tubuhnya bisa dihancurkan tanpa perlawanan. "Jika kami berhasil, tubuhnya akan lemas seperti mayat, dan tapak geninya tak akan bisa dinyalakan," bisik Rengga sebelum bergerak. Namun mereka tidak tahu, bahwa walau tubuhnya tua dan usangnya sudah dipeluk waktu, jiwa kakek topan telah melewati badai yang lebih mengerikan dari ilmu apapun yang mereka miliki. Ketika 3 bayangan itu melangkah di antara gelap dan diam, tiba-tiba langit berubah kemerahan. Udara jadi panas, dan suara kecil terdengar, pelan tapi cukup untuk menggetarkan tanah di bawah mereka. "Aku sudah pernah membakar manusia yang lebih kuat dari kalian." Dalam hitungan detik, langit Cibulu memancarkan semburat merah darah. Tanpa disentuh api, pohon pisang di belakang pasar gosong. Tanah di bawah kaki ketiga tamu malam itu mulai retak dan menghitam. Joko, yang menyaksikan dari kejauhan, jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia baru sadar, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih kejam. Ini tentang apa yang tak boleh dibangkitkan, dan ia baru saja mengguncang makamnya. 3 sosok bayangan itu berdiri kaku di hadapan lapak kakek topan, tubuh mereka seperti menyatu dengan gelapnya malam. Uap kemenyan yang mengepul dari botol kecil di tangan Rengga perlahan membentuk wajah-wajah mengerikan, jeritan-jeritan dari alam tak kasat mata. Mata mereka menyala kehijauan, tanda bahwa ilmu waringin getih telah mereka aktifkan, ilmu pengunci kesadaran, yang bisa membuat lawan tak sadarkan diri hingga jiwanya tercerabut. Tapi kakek topan tetap duduk bersila, mata terpejam, dikelilingi lingkaran 7 kuntum kantil putih yang kini mulai layu. "Bayu tapak geni, sudah waktunya kau lengser dari dunia," ujar Rengga dengan suara bergetar, antara yakin dan takut. "Ajianmu terlalu tua, terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup." 2 temannya sudah bersiap di sisi kanan dan kiri, membentuk formasi segitiga mematikan. Dari telapak tangan mereka mengalir aura hitam yang pekat, seolah malam itu sendiri keluar dari tubuh mereka. Tapi belum sempat mereka bergerak lebih jauh, angin yang tadinya mati mendadak berhembus keras. Lapak-lapak bergoyang, spanduk robek, dan aroma sangit bercampur belerang memenuhi udara. Perlahan kakek topan membuka mata. Di dalam matanya bukan lagi keriput dan usia tua, tapi bara. Bara yang menyala diam-diam, menyimpan amarah dari masa silam. "Aku bukan guru, bukan pendekar, bukan juga penantang. Aku hanyalah penjaga. Tapi jika kalian ingin membuka gerbang neraka," ia berdiri perlahan. Suaranya pelan namun memukul batin, "maka kalian akan jadi lilin pertama yang meleleh." Tangan kirinya terangkat, api tipis, hampir tak kasat mata, menyala dari ujung jarinya. Api itu bukan panas biasa, ia memancarkan energi yang membuat dada sesak, seperti ditusuk dari dalam. 3 bayangan itu menyerbu serentak, mengerahkan kekuatan penuh. Langkah kaki mereka tak bersuara, bayangan mereka terbelah menjadi 3, lalu 9, lalu 12. Mata manusia tak akan mampu membedakan mana tubuh, mana ilusi. Tapi kakek topan hanya menghela napas pelan, dan menepukkan tangannya ke tanah. Seketika itu juga, bumi bergetar. Retakan kecil membentuk garis lurus menuju masing-masing penyerang. Saat retakan menyentuh kaki mereka, nyala api merah darah melonjak dari dalam tanah, membungkus tubuh-tubuh itu seperti ular membelit mangsanya. 2 dari mereka berteriak, bukan karena luka, tapi karena jiwa mereka terbakar lebih dulu dari tubuhnya. Yang tersisa hanya Rengga, tubuhnya menggigil, lututnya nyaris tak mampu menopang beban tubuh sendiri. "Aku tahu siapa gurumu, Rengga," ujar kakek topan sambil melangkah pelan. "Ki Suralodra. Dulu, ia saudara seperguruan guruku. Tapi ia memilih jalan yang membuat murid-muridnya haus darah. Kini lihat, kau dikirim seperti binatang, hanya untuk mati tanpa nama." Rengga berusaha mundur,
Tapi api di sekelilingnya membentuk lingkaran yang memenjarakan langkahnya. Ia menunduk, menahan air mata. Ampuni aku hanya disuruh. Kakek topan berdiri tepat di depannya. Ia menatap pemuda itu lama, lalu menurunkan tangannya. Api menghilang dalam sekejap, menyisakan tanah yang hitam dan berasap. Pulanglah, katanya pelan, dan katakan pada gurumu, dan pada Joko Gundul, bahwa jika mereka ingin membuka gerbang neraka lagi, maka aku akan menyambut mereka bukan sebagai penjaga pasar, tapi sebagai pemilik kunci. Renggat terdiam, lalu bangkit perlahan dan berlari tanpa menoleh lagi. Di langit, bulan terhalang awan kelabu, seolah ikut menyembunyikan kejadian yang tak boleh dilihat manusia biasa. Dan malam itu, pasar Cibulu kembali sunyi. Tapi bukan karena damai, melainkan karena ketakutan. Semua makhluk, bahkan angin sekalipun, tahu, tapak geni telah menyala penuh. Dan dunia mungkin belum siap menerima panasnya. Di sebuah kamar sempit di belakang warung tuak, Joko Gundul menatap cermin pecah dengan napas memburu. Wajahnya penuh keringat, tapi bukan karena takut, melainkan karena kenangan yang mulai menyeruak dari balik lapisan kemarahan. Ia baru saja mendapat kabar bahwa 2 orang kepercayaannya tewas terbakar dan 1 lainnya melarikan diri dalam kondisi setengah gila. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasa kecil, seperti anak kecil yang dulu pernah bersembunyi di balik anyaman lumbung, menyaksikan keluarganya terbakar hidup-hidup. "Ibu," bisiknya parau. Tangannya mengepal begitu kuat hingga kulitnya sobek. Di dalam pikirannya, terputar kembali kejadian 20 tahun silam. Malam yang seharusnya biasa, ketika sekelompok pendekar berilmu tinggi mengejar seseorang ke desanya. Tak ada yang tahu siapa buruan mereka, tapi akibatnya adalah kobaran api yang melahap rumah-rumah dan jerit tangis yang tak pernah padam. Dan di antara kobaran itu, ia melihatnya, seorang pria muda, dengan tangan menyala merah seperti api neraka. Itulah malam Joko kehilangan segalanya. Joko tak tahu siapa orang itu hingga baru-baru ini. Saat ia mulai menata kekuasaan di pasar, ia mendengar cerita tentang seorang penjual gorengan tua dengan ajian legendaris. Nama itu, Tapak Geni. Hatinya seketika mengeras. Rasa kehilangan yang selama ini ia kubur di bawah kekuasaan dan kekerasan kembali membuncah. Ia yakin, orang tua itu adalah api yang membakar keluarganya. Dan bagi Joko, api tak bisa ditebus dengan maaf. Api hanya bisa dibayar dengan api. Di saat yang sama, jauh di sudut pasar yang mulai tenang, kakek topan sedang duduk sendirian, merenung di bawah cahaya lampu petromak. Wajahnya murung, bukan karena kemenangan, tapi karena ia mulai sadar. Bocah itu, si Joko, gumamnya lirih. Ada sesuatu di mata pemuda itu, tatapan yang sama seperti yang ia lihat di cermin bertahun-tahun lalu, saat membakar desa dalam amarah dan kesombongan. Perlahan, potongan-potongan wajah masa lalu terangkai di kepalanya. Dan ia tersentak. Jangan-jangan, dia salah satu anak dari desa Pagersari. Tangannya gemetar. Jika benar, maka semua ini bukan hanya pertarungan antara preman dan penjaga pasar. Ini adalah pusaran dosa masa lalu yang kembali menuntut tebusan. Ia berdiri pelan, menatap langit yang mulai cerah. Dosa tak bisa ditebus dengan kekuatan. Tapi jika ia datang untuk membakar, maka aku tak bisa hanya diam. Tapi jauh dalam hatinya, ada luka yang lebih dalam dari rasa bersalah, ketakutan bahwa dirinya adalah alasan seseorang berubah menjadi iblis. Joko bangkit dari kursi dan meraih golok tua yang tergantung di dinding. Ia menatap bilahnya lama-lama, sebelum menyelipkannya ke balik jaket kulitnya. Tak ada lagi siasat, tak ada lagi anak buah. Besok pagi, saat matahari menyinari pasar, ia akan datang sendiri. Bukan sebagai preman, tapi sebagai anak yang menuntut dendam pada masa lalunya, dan pada bayangan yang dulu ia lihat membakar segalanya. Di luar, malam mulai surut, tapi hawa panas tetap menggantung di langit Cibulu. Seolah bumi sendiri tahu, esok hari, darah akan mengalir. Bukan karena kekuasaan, tapi karena dendam yang lahir dari luka. Dan luka itu, telah menjadi kutukan yang diwariskan antar generasi. Fajar menyingsing di atas pasar Cibulu dengan suasana yang ganjil. Tak ada suara pedagang yang ribut membuka lapak, tak ada teriakan ibu-ibu menawar harga. Semua diam, seperti pasar sedang menahan napas. Di tengah lapang pasar yang lengang, berdiri 2 sosok, satu tua, bersahaja dengan tangan terlipat di belakang punggung, dan satu lagi tegap penuh amarah, jaket kulitnya berkibar ditiup angin pagi. Joko Gundul berdiri tak jauh dari kakek topan,
matanya menatap tajam seperti tombak siap menghunjam. "Akhirnya, aku menemukanmu," ucapnya pelan namun penuh dendam. Kakek topan menatapnya lama, seolah mencoba membaca masa kecil yang tersembunyi di balik wajah keras itu. "Namamu, Joko, bukan?" tanyanya lirih. Joko tak menjawab, hanya mengeluarkan golok panjang dari balik punggungnya dan menusukkannya ke tanah. "Aku tak datang untuk bicara. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang kau mulai 20 tahun lalu, saat kau membakar kampungku dan membunuh ibuku." Suaranya bergetar, dan matanya memerah, bukan karena marah semata, tapi karena luka yang belum pernah bisa sembuh. Ucapan itu menusuk hati kakek topan seperti pisau dingin. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk dalam. "Pagersari, malam itu," gumamnya, hampir tak terdengar. "Aku muda, sombong, terlalu percaya diri dengan ajian yang kupelajari. Aku memburu seorang penjahat berilmu hitam, tapi aku membakar seluruh desa hanya demi menangkap satu orang." Ia menatap Joko, mata tuanya basah. "Aku pikir itu akan jadi kemenangan. Tapi ternyata, itu awal dari kutukanku." Joko melangkah maju, jaraknya kini hanya beberapa meter dari kakek topan. "Kau bicara soal kutukan. Aku tidur di bawah jembatan dengan bau gosong di hidungku selama bertahun-tahun. Aku melihat mayat ibuku terbakar hidup-hidup, kakek. Dan kau masih berani berdiri di hadapanku." Golok di tangannya terangkat, tapi tangan kakek topan tetap di belakang punggung. "Kalau kau ingin menebus semuanya dengan darahku, silakan. Aku tak akan melawan," katanya lirih. Golok itu nyaris menghujam ketika Joko berhenti, tubuhnya gemetar. Dadanya sesak oleh pertarungan batin yang tak mampu diredam. Ia ingin membunuh orang tua di hadapannya, tapi semakin dekat, ia semakin merasa kosong. "Kenapa kau tak lawan aku? Kenapa kau diam?" teriaknya putus asa. Kakek topan mendekat, perlahan, lalu meletakkan tangan tuanya di dada Joko. "Karena aku melihat mataku di matamu. Dulu aku juga datang dari keluarga yang dibakar oleh dendam. Dan aku ulangi semua itu kepadamu. Dosa ini, tak boleh beranak lagi." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Aura panas menyeruak dari tubuh Joko. Emosi, dendam, dan kebencian yang ia pendam selama 2 dekade kini meledak tanpa kendali. Ajian golok Asmoro, warisan dari gurunya yang kelam, membakar dirinya dari dalam. Tapi kakek topan tak bergeming. Ia hanya memejamkan mata, dan mengangkat tangan kanannya. "Tapak geni, padamkan dendam, bukan nyawa," ucapnya. Seketika, kobaran yang melingkupi tubuh Joko menghilang. Udara yang panas menjadi sejuk. Joko terjatuh berlutut, menangis seperti anak kecil yang akhirnya kehilangan beban. Untuk pertama kalinya, dendam dalam dirinya tidak menemukan tempat untuk berakar lagi. Kakek topan berdiri di depannya, tak sebagai musuh, tapi sebagai orang tua yang bersedia menanggung dosa masa lalu dengan segenap tubuh dan jiwanya. Langit Cibulu memucat ketika Joko masih bersimpuh di tanah, tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari pusaran badai. Tangis yang lama tertahan akhirnya pecah, dan bersama air mata itu, luruhlah dendam yang ia pupuk sejak 20 tahun lalu. Kakek topan hanya berdiri diam, membiarkan angin pagi mengusap wajah tua yang kini tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Dendam itu ibarat api, Joko. Kau kira bisa kau kendalikan, tapi jika tak kau padamkan, lambat laun ia membakar pemiliknya lebih dulu," ucapnya lirih. Joko mendongak, matanya merah, bukan karena marah, tapi malu. Aku bahkan tak tahu siapa aku sekarang," katanya lirih. "Setengah hidupku habis untuk memburu bayangan. Dan saat bayangan itu berubah jadi manusia, aku tak tahu harus berbuat apa." Kakek topan menunduk, lalu mengulurkan tangan. Joko ragu sejenak, tapi akhirnya menggenggam tangan keriput itu, genggaman 2 generasi yang sama-sama tersesat dalam luka. Namun di kejauhan, dari balik reruntuhan warung tua tempat anak buah Joko biasa berkumpul, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri mengawasi. Matanya cekung dan kulit wajahnya seperti terbuat dari kulit kayu yang mengering. Ia adalah Ki Suralodra, guru dari Rengga dan dalang sejati dari semua kekacauan yang terjadi. Dengan suara seperti dengusan ular, ia bergumam, "Bayu Tapak Geni, kau masih hidup, dan kau berhasil menjinakkan muridku." Senyum tipis menghiasi wajah keriputnya, tapi bukan senyum kemenangan, melainkan permulaan dari rencana yang lebih kelam. Malam itu, di dalam gua tua di kaki Gunung Tilu, Ki Suralodra memulai ritual pemanggilan. Ia menancapkan 3 batang keris ke tanah yang telah ditaburi darah kambing hitam.
Ruru pengikutku yang telah terbakar, dengarlah panggilanku. Aku buka pintu antara dua dunia. Hidupkan kembali dendam, dan jadilah tubuh-tubuh baru. Udara berdesis, dan tanah menggeliat seolah bernyawa. Raga Rengga yang sekarat di pojok gua mulai bergerak, dengan mata yang kini sepenuhnya hitam. Sementara itu, kakek Topan dan Joko duduk di pelataran pasar yang perlahan mulai ramai. Pedagang mulai membuka lapak, bingung melihat ketua preman duduk berdua dengan penjual gorengan. "Kau ingin mengubah hidupmu?" tanya kakek Topan sambil menyodorkan sebungkus gorengan. Joko tersenyum pahit. "Apa ada tempat untuk orang sepertiku?" Kakek Topan menatapnya. "Selalu ada tempat untuk orang yang ingin memperbaiki kesalahan. Tapi kau harus cepat. Aku rasa, badai belum benar-benar berlalu." Dan benar, saat malam kembali menyelimuti pasar, seekor burung gagak hitam mendarat di papan nama warung gorengan. Burung itu tak biasa, mata kirinya merah menyala. Ia menatap ke arah kakek Topan yang sedang membereskan dagangan, lalu terbang meninggalkan bulu yang langsung terbakar begitu menyentuh tanah. Kakek Topan merasakannya, hawa kematian dari arah utara. "Ki Suralodra, kau masih bermain api." Joko berdiri di belakangnya, kini mengenakan pakaian sederhana. "Tak ada lagi jaket kulit, tak ada lagi golok. Aku tak punya ajian, tak punya ilmu. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin belajar. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga." Kakek Topan menatapnya dalam diam, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai besok, sebelum api lama membakar semuanya kembali." Di kaki Gunung Tilu, kabut tak pernah benar-benar pergi. Kabut itu bukan uap biasa, ia mengandung bisikan, kenangan, dan dendam dari mereka yang mati tak wajar. Di tengah kabut itulah terletak sebuah gua yang sudah ratusan tahun tertutup, namun kini terbuka kembali oleh kekuatan hitam. Di dalamnya, cahaya merah darah berdenyut dari sela-sela batu, seperti nadi dari jantung bumi yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Dan di sanalah, Ki Suralodra berdiri, diapit oleh 3 bayangan tubuh yang belum sepenuhnya manusia. Rengga, anak buah Joko yang dulu terbakar oleh ajian tapak geni, kini berdiri kembali. Tapi tubuhnya tak lagi milik manusia biasa. Kulitnya kelam seperti arang, dan matanya seperti bara menyala tanpa jiwa. Di sampingnya, 2 sosok lain juga bangkit, si Ujang Lilit dan Komar Buntung, yang dulu mati mengenaskan di tangan kakek Topan. Mereka adalah prajurit bayangan yang kini menjadi wadah dari ruh-ruh gelap hasil pemanggilan Ki Suralodra. "Dengan tubuh-tubuh ini, aku akan kembalikan neraka ke atas bumi," gumamnya sambil menancapkan tongkat kayu berukir tengkorak ke tanah gua. Sambil mengatur napasnya yang berat, Ki Suralodra mengingat masa mudanya, ketika ia adalah murid satu perguruan dengan Bayu, nama asli kakek Topan. Mereka dulu sama-sama mempelajari ajian api, namun berbeda tujuan. Bayu memilih jalan penjaga, sementara Ki Suralodra memilih menjadi penguasa. Ia diusir karena mencoba menyerap ajian tapak geni ke dalam ilmu hitam pemusnah kehidupan, ajian yang ia namai sendiri sebagai Rawa Rontek Merah. Kini, setelah puluhan tahun, ia kembali, bukan untuk menantang Bayu dalam duel adu tenaga, tapi untuk membakar semua yang pernah disentuh murid bijak itu. Sementara itu, di pasar Cibuluh, kakek Topan terbangun dari tidurnya dengan peluh dingin. Mimpinya penuh bisikan, jeritan murid-murid yang dibantai, dan suara Ki Sura yang kembali memanggilnya dengan nama lamanya. "Bayu, mari kita ulangi bab terakhir kita yang belum selesai." Ia duduk diam di tikar, menatap jauh keluar jendela. Dia sudah membangunkan prajurit arang. "Aku terlalu tua untuk ini," desisnya. Namun ia tahu, kali ini ia tidak sendiri. Joko sudah mulai berlatih dasar pernapasan tenaga dalam. Meski baru seminggu, semangatnya menyala lebih dari siapapun yang pernah ia latih. Di sudut pasar yang masih sepi, Joko berlatih dalam diam. Ia belum bisa mengangkat hawa panas dari telapak tangannya, tapi ia sudah bisa merasakan pergerakan energi. "Tenaga dalam itu seperti bara," kata kakek Topan kemarin. "Jangan buru-buru membakarnya, rasakan dulu hangatnya." Tapi hari ini, latihan terganggu oleh kabar buruk. Beberapa warga di desa sebelah ditemukan terbakar. Matanya kosong dan tubuh mereka hangus seperti dibakar dari dalam. "Ini bukan kebakaran biasa," kata seorang warga gemetar. Dan kakek Topan tahu, Ki Suralodra sudah mulai. Di malam hari, Joko duduk bersila di depan kakek itu. "Aku tahu aku belum siap. Tapi kalau kau mati sebelum mengajarkan aku jurus pamungkas itu, semuanya sia-sia," kata Joko dengan nada keras. Tapi kakek Topan hanya menatap bulan.
Jurus pamungkas tak bisa diajarkan, hanya bisa diwariskan. Dan untuk mewarisi, kau harus melalui ujian api. Bukan dengan melawan musuh, tapi dengan melawan dirimu sendiri. Joko terdiam. Ia sadar, musuh terbesarnya belum tentu Suralodra, melainkan bayangan masa lalunya sendiri yang masih mengintai. Sementara itu, di dalam gua, Ki Suralodra meletakkan sesuatu di tengah lingkaran darah, potongan kain dari pasar Cibuluh yang dulu ia curi. Ia menyalakan api hitam dari ujung jarinya, dan berkata, besok malam, kita kirim salam pertama. Bukan untuk Bayu, tapi untuk rakyat kecil yang ia lindungi. Kita lihat, apakah ia masih sanggup melindungi mereka saat dunia mulai terbakar kembali. Malam di Cibuluh terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti bertiup, dan udara begitu dingin seolah menyimpan sesuatu yang mengerikan. Di tengah pasar yang gelap, hanya satu warung yang masih menyala, warung gorengan milik kakek Topan. Di dalamnya, Joko duduk bersila, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena hawa panas yang muncul dari dalam dirinya. Kakek Topan berdiri di hadapannya dengan mata tajam. Sekarang kau akan memasuki ujian api, katanya pelan. Tutup matamu, biarkan dirimu masuk ke dalam ruang antara jiwa dan raga. Di sanalah tapak geni akan memilih. Begitu Joko memejamkan mata, dunia di sekitarnya berubah. Ia tak lagi duduk di warung, melainkan berada di sebuah padang pasir merah membara. Di langit, awan hitam berputar seperti pusaran, dan tanah di bawahnya memancarkan panas yang menyiksa. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul bayangan dirinya sendiri, Joko kecil, kotor, kurus, penuh luka. Anak itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Kenapa kau tak menyelamatkanku waktu itu? Tanyanya, dan suara itu menggema ribuan kali di udara. Kenapa kau biarkan ibu kita mati? Hah? Joko terdiam, dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah ruang batin yang menelanjanginya. Ia mencoba mendekati anak itu, tapi tanah di bawah kakinya terbakar. Aku tak bisa, katanya akhirnya. Aku terlalu kecil, aku takut, aku lari. Anak itu menatapnya tajam. Dan sekarang kau pikir bisa menebus semua dengan belajar ajian. Tubuh anak itu tiba-tiba berubah, mata menyala, tangan mengeluarkan api hitam, dan ia berteriak keras sebelum menyerang Joko dengan kobaran dendam. Joko terhuyung, mencoba menahan serangan. Tapi setiap api yang menyambar bukan hanya membakar tubuhnya, melainkan juga membuka kembali luka yang selama ini ia pendam. Ia melihat bayangan ibunya, terbakar di dalam gubuk. Ia melihat dirinya sendiri menangis di antara abu. Ia melihat tangannya sendiri, yang dulu pernah mencuri, memukul, dan menindas demi bertahan hidup. Aku bukan pahlawan, desis Joko di tengah kobaran. Aku bukan orang baik, tapi aku ingin berubah. Aku ingin jadi perisai, bukan pedang. Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, api di sekelilingnya mulai berubah warna, dari hitam menjadi merah keemasan. Joko berdiri kembali, matanya menyala. Kalau aku harus bertarung, aku akan bertarung bukan untuk menebus, tapi untuk mencegah orang lain terluka seperti aku. Ia menerjang sosok anak kecil itu, dan saat keduanya bertabrakan, ledakan cahaya membelah langit padang jiwa itu. Seketika, semuanya menjadi putih. Joko terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi telapak tangannya kini memancarkan cahaya merah hangat. Kakek Topan tersenyum kecil. Kau lulus, katanya pelan. Tapak geni tidak diwariskan kepada mereka yang kuat, tapi kepada mereka yang mampu memaafkan luka terdalamnya. Joko menatap tangannya sendiri, masih tak percaya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tubuh dan jiwanya bersatu. Tapi tak ada waktu bersantai. Dari arah utara, terlihat asap membumbung tinggi. Seorang warga datang berlari, napasnya mos-mosan. Desa Cilengkrang terbakar, tapi bukan api biasa, Pak. Api itu hidup, memburu orang. Kakek Topan berdiri, wajahnya tegang. Suralodra sudah mulai. Ia menatap Joko. Waktumu berlatih sudah habis. Kini waktunya bertarung. Bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan hati yang telah ditempa. Joko mengangguk pelan. Dendam yang dulu membuatnya lemah kini telah berubah menjadi tekad yang membara. Api itu kini miliknya, bukan untuk membakar, tetapi untuk melindungi. Dan untuk pertama kalinya, tapak geni kembali menyala dalam wujud yang paling utuh, bukan sebagai senjata, tapi sebagai harapan. Langit Cilengkrang berubah merah, bukan karena matahari terbenam, tapi karena api yang menari liar di antara rumah-rumah penduduk.
Teriakan dan tangisan menggema, membelah malam yang seharusnya damai. Api itu bukan berasal dari kebocoran gas atau pembakaran liar, api itu seperti hidup, melompat dari atap ke atap, memburu manusia seperti makhluk buas. Di tengah kekacauan, 3 sosok berdiri di ujung jalan desa, Rengga, Ujang Lilit, dan Komar Buntung, tapi tubuh mereka kini bukan manusia biasa, melainkan wadah bagi roh gelap Ki Suralodra. Kakek, Topan dan Joko tiba tepat saat satu rumah roboh dengan suara gemuruh. Joko ingin segera menerjang, tapi tangan kakek Topan menahannya. Jangan gegabah, ini bukan lawan biasa. Mereka tidak hanya membawa tenaga dalam, tapi juga dendam yang tak sempat disucikan. Joko mengangguk, tangannya mengepal, dan dari celah jemarinya, api merah kemasan menyala lembut. Aku siap, katanya pelan, meski jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah membunuh, dan ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini pertarungan jiwa. Rengga melangkah maju, tubuhnya penuh luka gosong tapi matanya bersinar gelap. Bayu, kau pikir bisa menghentikan kami hanya dengan satu murid baru? Ia tertawa, dan tawa itu menyebar seperti gelombang suara dari liang kubur. Tanpa aba-aba, Ujang Lilit melemparkan gelombang api hitam ke arah mereka. Joko maju cepat, menangkis serangan itu dengan telapak tangan yang kini bersinar terang. Benturan 2 elemen itu menimbulkan ledakan besar, menghempaskan debu ke seluruh arah. Pertarungan pun pecah. Joko beradu tenaga dengan Rengga di tengah lapangan desa, pukulan mereka saling menyambar seperti petir melawan gunung berapi. Setiap pukulan Joko kini mengandung kehangatan, bukan panas untuk membakar, tapi panas untuk menetralisir. Ia bukan lagi preman kasar, tapi penjaga. Rengga semakin frustrasi karena setiap serangan dibalas dengan ketenangan. Kau berubah, Joko. Dulu kau seperti aku, bentaknya. Tapi Joko menjawab dengan satu sabetan api yang membelah udara dan menjatuhkan Rengga ke tanah. Di sisi lain, kakek Topan menghadapi 2 sosok arang sekaligus. Tubuhnya yang renta tampak kontras dibanding musuhnya yang buas, tapi saat ia meletakkan telapak tangan ke tanah, bumi bergetar. Api menyembur dari pori-pori tanah dan membentuk lingkaran pelindung. Kalian murid yang sesat, roh kalian tak seharusnya kembali ke dunia, katanya lirih. Dengan satu hentakan kaki, kobaran api membentuk naga menyala yang menyapu tubuh Ujang dan Komar. Mereka menjerit, jeritan bukan manusia, tapi jeritan jiwa-jiwa yang tak sempat tenang. Warga desa yang selamat mulai keluar dari persembunyian. Mereka menatap sosok tua dan seorang pemuda yang kini berdiri di tengah lapangan, dikelilingi oleh api yang mulai padam. Sebagian menangis, sebagian berdoa. Mereka tahu, yang melindungi mereka bukan polisi atau tentara, tapi 2 orang yang datang dari masa lalu yang kelam, untuk menyucikan masa depan yang nyaris dibakar. Namun di kejauhan, di atas tebing berbatu yang menghadap ke desa, Ki Suralodra berdiri menyaksikan semua. Ia tak marah, ia tersenyum. Bagus, bagus, kakek tua itu masih kuat. Tapi dia lupa satu hal, gumamnya sambil memegang kendi kecil berisi darah. Tapak geni hanya bisa membakar yang nyata. Tapi aku akan membawa musuh dari yang tak terlihat. Mari kita buka gerbang asap hitam, dan kita lihat apakah mereka masih bisa melindungi siapapun saat neraka turun ke bumi. Kakek Topan menatap langit yang mulai berubah kelabu, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu ini baru awal. Joko, katanya tanpa menoleh, perjalanan kita belum selesai. Dan musuh kita, belum menunjukkan wajah aslinya. Di malam yang sunyi setelah kobaran api padam di Cilengkrang, langit mendadak berubah. Awan mendung berputar seperti pusaran raksasa, membentuk lingkaran kelabu pekat yang berdenyut pelan. Di tengahnya, titik hitam muncul, membesar perlahan seperti luka terbuka di langit. Ki Suralodra berdiri di puncak tebing, jubahnya berkibar liar oleh angin kotor yang berhembus dari arah gerbang itu. Ia memegang kendi tanah liat kuno, memuat darah dari para korban yang jatuh di Cilengkrang. Darah adalah jembatan, ucapnya, dan dendam adalah kunci. Dengan gerakan tangan yang rumit, ia mencurahkan darah itu ke tanah di depannya, membentuk simbol kuno berbentuk mata dan taring. Suara-suara asing terdengar dari balik pusaran awan, jeritan, tawa yang tidak wajar, suara tangisan bayi yang tak pernah dilahirkan. Langit mengerang, tanah berguncang. Dari dalam pusaran itu, asap hitam keluar perlahan, merayap seperti makhluk hidup. Mari keluar, kalian yang dikurung di masa lalu. Dunia ini butuh pemusnah, bukan penyelamat, gumam Ki Sura, matanya memerah. Sementara itu, di desa yang baru saja diamankan,
Joko terbangun dari tidur malamnya dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengigau, dan dalam igauannya ia melihat wajah-wajah yang ia kalahkan, Rengga, Komar, Ujang, namun mereka kini bukan musuh, melainkan korban. Ia mendengar suara ibu kandungnya lagi, membisik pelan, "Kau hanya akan jadi api yang membakar yang kau sayangi." Joko bangun, terengah-engah, dan keluar rumah. Di kejauhan, langit berputar. Ia tahu sesuatu jauh lebih buruk akan datang. Kakek Topan sudah menunggu di depan rumah. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatap langit dengan tatapan muram. "Gerbang asap hitam," gumamnya lirih. "Dulu, ajian itu hanya legenda. Tapi jika Suralodra berhasil membukanya sepenuhnya, maka yang keluar bukan hanya makhluk gaib, tapi waktu itu sendiri bisa terlipat. Kita akan hidup di masa kehancuran." Ia menarik napas panjang, lalu menatap Joko. "Kau harus melihat sendiri apa yang akan kita hadapi. Ikut aku ke hutan utara. Di sana, ada tempat yang bisa memperlihatkan kebenaran." Mereka berdua berjalan menuju hutan utara, melewati batu-batu tua yang tertutup lumut, dan akhirnya sampai di sebuah kolam kecil berbentuk lingkaran. Airnya tidak jernih, tapi memantulkan bayangan masa lalu. Dengan satu hentakan telapak ke tanah, kakek Topan mengaktifkan ajian Cakra Pangeling, ajian untuk membuka tabir waktu. Dalam air, Joko melihat perang puluhan tahun lalu, ketika para pendekar tua melawan kekuatan yang sama. Ia melihat Kisura muda, terluka, tapi tertawa saat ditinggalkan sendiri. Ia melihat masa depan, pasar Cibulu terbakar, tubuh-tubuh warga menggigil oleh asap yang membunuh dari dalam. Gerbang asap hitam akan mempercepat kematian jiwa, jelas kakek Topan. Orang-orang tidak terbakar, tapi dirasuk, dipaksa menyerah pada ketakutan terdalam mereka. Dan kau, Joko, akan menghadapi dirimu sendiri lebih dari siapapun. Joko menatap air itu, dan melihat dirinya, memegang tangan ibunya yang gosong. Ia menangis, tapi tangis itu bukan lagi lemah. Tangis itu adalah keheningan sebelum badai. Di sisi lain, Ki Suralodra mulai kehilangan kendali. Gerbang yang ia buka tumbuh lebih besar dari yang ia rancang. Asap-asap itu mulai menyusup ke kampung-kampung lain, merasuki tubuh-tubuh polos. Beberapa warga berubah menjadi seperti bayangan hitam, matanya kosong, tubuhnya mengejang seperti kesurupan. "Mereka belum siap, dunia belum siap," bisik Kisura dengan mata melotot. Tapi ia tersenyum, dan itulah tujuannya. Kakek Topan dan Joko kembali ke desa. Mereka tahu, waktu mereka hampir habis. "Kita harus menutup gerbang itu sebelum purnama berikutnya," kata kakek. "Tapi untuk melakukannya, kita harus menembus kabut dan menghadapi Suralodra di pusatnya." Joko mengepalkan tangan, api merah menyala dari telapaknya. Tapi kali ini bukan hanya satu tangan. Kedua tangannya bersinar, dan matanya pun mulai berubah, mewarisi sepenuhnya ajian yang hanya diwariskan satu kali seumur hidup. Tapak geni sejati telah bangkit. Pagi itu tidak cerah. Matahari tertutup kabut gelap yang menebal sejak malam sebelumnya. Desa-desa di kaki gunung mulai sunyi, bukan karena masih tidur, tapi karena penghuninya tak berani keluar rumah. Burung tak berkicau, angin tak bertiup, semua diam. Di batas timur desa, Joko dan kakek Topan berdiri menghadap hutan lebat yang kini dipenuhi kabut kehitaman. Udara di sana pekat dengan hawa gaib. Satu langkah ke dalam berarti tak bisa kembali tanpa luka, atau bahkan nyawa. "Kabut ini bukan cuma uap air," ujar kakek Topan dengan suara berat. "Ini kabut dari dunia bawah, berisi sisa-sisa jiwa yang tersesat. Semakin dalam kita masuk, semakin besar bayangan masa lalu menghantui." Ia menggenggam tasbih kayu cendana yang tergantung di lehernya dan membaca doa pelan. Joko diam, tapi matanya tak gentar. "Apapun yang ada di dalam, aku akan hadapi. Aku tidak mau Cibulu jadi korban lagi," katanya. Kakek Topan mengangguk, ia tahu tekad itu bukan lagi milik seorang preman, tapi seorang pewaris ajian suci. Langkah pertama mereka memasuki kabut seperti melangkah ke dunia lain. Pepohonan yang sebelumnya lebat berubah siluet, tanah yang mereka injak mendadak dingin seperti es. Suara-suara mulai terdengar, tangisan anak kecil, tawa perempuan tua, dan bisikan yang menyebut nama Joko berulang kali. "Joko, Joko, kau masih ingat siapa yang kau pukul saat mabuk? Siapa yang kau tinggalkan di selokan?" Joko terdiam, kakinya berat. Ia melihat bayangan masa lalunya sendiri, anak-anak yang ia peras, orang tua yang ia hardik, dan ibunya yang menangis dalam diam. Kabut ini bukan hanya uji kekuatan,
tapi pengampunan yang belum tuntas. Melihat Joko mulai goyah, kakek topan menaruh tangan di pundaknya. Ingat satu hal, Joko. Api sejati tak membakar dunia, tapi membakar dosa yang belum ditebus. Hadapi mereka, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesadaran. Joko memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan napas panjang. Ia melangkah lagi, kini lebih ringan. Ia tak menepis bayangan itu, tapi membiarkannya lewat. Kabut menipis sejenak, cukup untuk memberi mereka jalan menuju pusat hutan, tempat langit hitam benar-benar terbuka. Di sana, mereka melihat sebuah bangunan tua dari batu, mirip candi kecil, tapi terbelah dua. Di tengahnya, berdiri tiang kayu besar dengan kendi darah tergantung di atas. Dari dalamnya, asap hitam terus mengalir, membentuk pusaran di langit. Itu pusat gerbangnya, gumam kakek topan. Kalau kita hancurkan kendi itu, aliran gaib akan terputus. Tapi, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiga sosok muncul dari balik batu. Mereka bukan manusia biasa, melainkan bayangan hitam berbentuk seperti Joko, namun bermata merah. Joko menegang. Ia tahu ini bukan hanya bayangan. Mereka adalah bagian dari dirinya, amarah, kebencian, dan dendam. Kau harus mengalahkan dirimu sendiri sebelum bisa menutup gerbang itu, ujar kakek topan. Karena hanya mereka yang mengenal dirinya yang bisa membebaskan dunia dari kegelapan. Joko melangkah maju, api mulai membungkus tubuhnya, tapi ia tahu, serangan fisik tak akan cukup. Ia harus menyalakan api yang lebih dalam, api kesadaran, api penyesalan. Pertempuran pun pecah, tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini bukan hanya tinju dan ajian. Ini pertarungan batin, setiap pukulan musuh menghantam kenangan buruk, dan setiap api Joko membakar penyesalan lama. Sementara kakek topan menjaga lingkaran tanah di sekitar kendi, membaca mantra untuk menahan asap yang terus membesar. Detik demi detik berlalu, di tengah gelap dan kabut, nyala kecil dari dalam dada Joko mulai bersinar terang. Api itu bukan hanya ajian, tapi pengampunan terhadap dirinya sendiri. Dan di saat itulah, salah satu bayangan runtuh, lalu yang lain, lalu yang terakhir. Joko berdiri sendiri, tubuhnya lelah, tapi matanya jernih. Ia berbalik menatap kendi darah yang bergantung di udara. Akhirnya, gumamnya, kakek topan tersenyum pelan. Tinggal satu langkah lagi, cucuku, satu langkah menuju terang. Langit di atas hutan Cibuluh menggulung seperti air mendidih. Pusaran asap hitam yang keluar dari kendi darah semakin liar, menembus awan, mengguncang bumi. Getaran itu terasa sampai ke desa, genteng-genteng berjatuhan, hewan-hewan berlari panik. Di pusat kekacauan itu, Joko berdiri. Dengan napas berat, menatap kendi yang menggantung di atas tiang kayu. Di belakangnya, kakek topan masih menjaga lingkar mantra dengan tubuh yang mulai melemah. Cepat, Joko, sebelum gerbang sepenuhnya terbuka, katanya pelan. Joko melangkah maju. Api di kedua tangannya kini bukan sekadar ajian. Itu adalah api yang tumbuh dari penyesalan, tekad, dan cinta yang tertunda. Tapi saat ia hampir mencapai kendi itu, suara berat menggema dari langit. Ki Suralodra muncul, tubuhnya seperti menyatu dengan kabut. Matanya menyala, dan suaranya menggelegar seperti petir. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku bukan sekadar manusia, aku warisan dari luka dan kebencian dunia. Dengan satu hentakan, Ki Sura menurunkan petir hitam ke arah Joko. Namun Joko menangkisnya dengan kedua tangannya, api merah dan biru berputar melawan kilat kegelapan. Tubuhnya terhempas beberapa langkah, namun ia bangkit lagi. Kau benar, Sura, katanya sambil berdiri. Kau warisan kebencian, tapi aku warisan dari mereka yang mencoba memaafkan, walau luka mereka tak pernah hilang. Suara itu menggetarkan bumi, bahkan kabut hitam bergelombang, gentar. Ki Sura melompat, menyerang dengan cakarnya yang memanjang seperti besi panas. Joko menghindar, dan pertempuran hebat pun pecah di tengah pusaran kabut. Serangan demi serangan meledak di antara mereka, api melawan bayangan, cahaya melawan gelap. Sementara itu, kakek topan, dengan tubuh yang semakin lemah, mulai merapalkan mantra terakhir. Ajian tapak geni paripurna, bangkitlah, jadi cahaya penutup malam. Darah menetes dari mulutnya, tapi ia terus membaca, menahan agar kabut tak menyebar. Di momen kritis, Ki Sura berhasil menancapkan cakar di dada Joko. Darah memancar, tubuhnya terhempas ke tanah.
Tapi dari luka itu, justru api terbesar menyala, api yang tak bisa dipadamkan. Kau telah menusuk hatiku, dan disitulah tapak geni sejati tinggal, kata Joko dengan suara pelan namun bergema. Ia bangkit sekali lagi, tubuhnya dikelilingi nyala merah keemasan, seperti mentari di dalam manusia. Ia melompat ke arah kendi, mengabaikan serangan Sura yang terakhir. Dengan satu hantaman kedua tangannya, Joko menghancurkan kendi darah. Ledakan cahaya merah membumbung ke langit, mengoyak pusaran asap. Jeritan makhluk-makhluk gaib terdengar nyaring sebelum mereka tertelan cahaya. Ki Sura berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya terpecah menjadi debu yang diterbangkan angin. Gerbang hitam itu runtuh, tertutup selamanya. Hutan kembali sunyi, langit menjadi biru, kabut menghilang. Joko jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Di sisinya, kakek topan mendekat dengan langkah goyah. Kau berhasil, cucuku, bukan karena kekuatanmu, tapi karena kau tak lari dari siapa dirimu. Joko menatap langit, air mata mengalir perlahan. Aku bukan orang baik, tapi aku akan terus mencoba. Kakek topan tersenyum pelan. Itu yang membuatmu layak menjadi penjaga ajian tapak geni. Dari kejauhan, matahari pagi terbit perlahan, menandakan hari baru bagi Ciburuh. Dan di jalanan kecil desa, seorang penjual gorengan tua kembali membuka lapaknya. Warga berdatangan, menyapa dengan senyum lega. Tak ada yang tahu, bahwa di balik tangan keriput itu, tersimpan ajian tertua yang baru saja menyelamatkan dunia. Tapi itulah Cibuluh, tempat di mana legenda hidup berdampingan dengan harapan, dalam wujud yang tak pernah disangka-sangka.